Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan cara bagaimana membuat sebuah kelas dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Yang pertama dilakukan adalah mengetikkan keyword class, kemudian nama kelas yang akan dibuat. Di sini saya membuat kelas dengan nama manusia. Setelah nama kelas diketikkan kurung bracket, di mana kurung bracket ini adalah tempat nantinya kita akan mendefinisikan data members dan member functionnya, yaitu data dan fungsi yang ada di dalam sebuah kelas. Setelah kita membuat nama kelasnya, selanjutnya adalah menentukan hak akses dari kelas tersebut, ya, kelas ini, kelas manusia. Di sini saya menggunakan hak akses public. Artinya, kelas manusia ini akan bisa diakses data-datanya dan fungsi-fungsi yang ada di dalamnya itu dari luar kelasnya. Ya, jadi kelas manusia ini data dan fungsinya bisa diakses dari bagian mana saja di dalam program ini. Ya, jadi kelas manusia ini tidak hanya bisa diakses oleh kelas turunannya, tapi semua bagian program yang mau mengakses kelas manusia itu bisa dilakukan. Kenapa? Karena kelas manusia ini menggunakan hak akses publik atau publik. Nah, selanjutnya adalah saya memberikan 3 data untuk kelas manusia ini. Yang pertama adalah data nama bertipe string. Kemudian usia, ya, data usia yang bertipe integer. Kemudian data golongan darah yang bertipe char. Selanjutnya, setelah data-datanya kita buat, sekarang saya akan membuat fungsi yang bisa dilakukan di dalam kelas manusia ini, atau fungsi yang dapat dilakukan oleh kelas manusia ini. Di sini saya akan membuat sebuah fungsi yang dapat menampilkan data yang ada di dalam kelas manusia ini. Ya, jadi kegunaan dari fungsi tampil data ini adalah untuk menampilkan data dari kelas manusia, ya, data-data yang ada pada kelas manusia. Di sini kita mengetikkan instruksi untuk menampilkan isi variabel nama, kemudian isi variabel usia, dan instruksi untuk menampilkan variabel golongan darah. Sampai di sini kita sudah memiliki sebuah kelas yang namanya kelas manusia yang memiliki 3 buah data atau identitas. Yang pertama adalah nama, kemudian usia, dan golongan darah. Ini juga biasa disebut dengan atribut. Ya, cara pendeklarasiannya sama dengan mendeklarasikan variabel biasa, ya, variabel biasa yang ada di luar kelas. Nah, disebut sebagai data members, ya, karena variabel ini dibuat di dalam sebuah kelas. Nah, selanjutnya kelas manusia ini juga memiliki sebuah fungsi, yaitu tampil data. Ya, cara mendeklarasikan fungsi di dalam kelas ini juga sama dengan cara mendeklarasikan fungsi di luar kelas. Nah, untuk lebih jelasnya silakan membuka video materi yang terkait variabel, deklarasi data, dan bagaimana cara menggunakan fungsi di dalam program. Nah, kemudian untuk mengolah data-data dan fungsi, atau untuk menggunakan fungsi yang ada di dalam kelas manusia ini, kita harus mengaksesnya dari luar kelas, yaitu kita akses dari bagian fungsi utama bahasa pemrograman C++, yaitu
di antara in main ini ya, in main ini dan return 0 ya. Di sini kita akan mengisi yang pertama adalah sebelum kita mengisi variabelnya adalah menginstansiasi atau membuat dulu objek dari kelas manusia. Karena kenapa? Kelas itu belum dapat diakses kalau belum memiliki representasi atau belum memiliki objek sebagai representasinya. Nah, cara membuat objeknya adalah pertama dengan mengetikkan nama kelasnya, kemudian ditentukan nama objeknya. Di sini dari kelas manusia ini saya membuat sebuah objek, yaitu objek orang. Nah, setelah membuat objek orang ini, saya akan mengisi variabel nama, usia, dan golongan darah ya, yang sesuai dengan tipe data masing-masing. Cara mengaksesnya atau cara mengisinya dengan mengetikkan objeknya dulu ya, objek kelasnya yaitu orang, kemudian titik, baru nama variabelnya. Nama, kemudian penugasan atau sama dengan, barulah diisikan dengan sebuah nilai ya. Di sini nilainya adalah Aiman ya. Nama ini tipe datanya string, jadi bisa diisi dengan sebuah kata ya atau teks. Selanjutnya saya mengisi variabel usia dengan angka. Kenapa? Karena tipe data usia ini berupa bilangan ya. Tipe datanya adalah bilangan. Saya isikan dengan angka 10. Nah, kemudian variabel ketiga saya isi yaitu golongan darah. Golongan darah ini saya isi dengan sebuah karakter ya, karena tipe datanya adalah karakter, yaitu karakter O, golongan darah O. Nah, sampai di sini kita sudah mengisi variabel nama, variabel usia, dan golongan darah ya, atau atribut nama, atribut usia, dan atribut golongan darah ya, yang ada di dalam kelas manusia atau yang kita gunakan dari kelas manusia. Selanjutnya, setelah kita mengisikan atribut-atribut tersebut dengan nilai-nilai, kita panggil fungsi untuk menampilkan data yang sudah kita masukkan ya. Caranya adalah tetap dengan mengakses dulu objek dari kelasnya, kemudian mengetikkan nama fungsi yang akan dipanggil, yaitu fungsi tampil data. Nah, sampai di sini kita sudah mengetikkan instruksi untuk memanggil atau menampilkan variabel nama, usia, dan golongan darah yang ada di dalam kelas atau yang dari dalam kelas manusia. Sekarang kita akan mengeksekusi apakah program yang kita buat atau kode yang kita buat tadi bisa berjalan. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi kode yang kita buat sudah selesai dan tidak ada errornya ya. Jadi kode ini menampilkan nama Aiman, umur 10, usia 10, dan golongan darah. Jadi demikian cara membuat sebuah kelas.